Tadris itu tempatnya namanya madrasah. Itu awal dari ya, itu mengenali sesuatu. Terus ketika di gojol, di asbak, di rokok, minum, musik, enak kalau kita harus. Nah itu akan beliau yang dulu dan saya adalah siapa rokok. Nah itu. Oke, jadi ta'alum kepada diri sendiri, tapi kalau ta'lim kepada kita. Pertama tadarus. Jadi sampean kalau Ramadan kan ada tanda kan tadarus. Itu dari kata tadarus itu bahwa darusan. Itu artinya sampean mengenali dan mengenai ayat-ayat. Makanya ada dibaca tidak dengan qiraat tapi dengan muraqabah atau tahlil ya. Jadi apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنعلم الصابرين والمحسنين من أمانة itu menggagaku usulnya enak nang sini terus kita terus nek beres tadarus mengenali sesuatu. Setelah itu tahfidz, tempatnya adalah dengan nama Allah. Tahfidz itu menghafalkan. Itu sesuatu yang selalu mana tahfidz ya tahfidz. Jadi tahfidz Al-Quran itu salah satu kerjaan yang baik, tapi juga harus mengenal tahfidzul alami, tahfidzul yang lain, menghafalkan yang kait baca senane manam iki. Supaya tak terakhir aku tak boleh ini ya. Jadi menghafalkan itu benar kedua. Baru nanti ta'alum, ta'lim, atau tingkat ilmu. Artinya, nek aku apa? Ta'alum adalah aku mempelajari mana ini namanya ta'lim atau ta'alum. Maka majelis taklim itu mempelajari secara bersungguh-sungguh segala hal yang memang akan dijalankan pelajari. Jadi tingkat ketiga, tingkat ketiga di atasnya ada namanya takrif. Takrif itu spesialisasi ya, fakultas biologi, fakultas kedokteran, farmasi secara spesifik mempelajari sesuatu hal. Hasilnya dia akan menjadi sarjana yang tahu banyak tentang sedikit hal. Ya. Nek sing ora dadi sarjana tahu sedikit tentang sedikit hal. Nek bocah sedikit sinau terus di sekolah dia tahu banyak tentang banyak hal, tapi sedikit tentang banyak hal. Farmasi yang sedikit, kebun yang sedikit, pedus yang sedikit, jas yang sedikit, orang yang berkata-kata ya. Jadi orang yang tahu banyak, orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal ini kita hindari. Mudah-mudahan tidak ada anak Semarang yang ngerti kuning mungkinnya rata-rata orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Terus kita kembangkan, buat dia tahu banyak tentang sedikit hal. Syukur kalau orang ya ngerti sedikit tentang banyak hal. Orang yang kan pokoknya ya ngerti kabeh lah, politik udah ngerti, aku udah ngerti, Anies udah ngerti, ngerti sedikit. Intinya mbok-mbokane kahanane itu dimengerti. Jadi ngerti sedikit tak banyak hal. Tapi Pak Wali Kota, pendidikan, apa sekolah, atau pesantren, atau laboratorium, atau klub penelitian, atau apapun, anak-anak sekarang ini punya kecenderungan, punya anak-anak rongklung, walulas, punya kecenderungan yang keempat, yaitu mengerti banyak tentang banyak hal. Ya, dan malam hari ini kita nyicil mengerti banyak tentang bandungan yang mengerti sudah boleh ngomong tapi sebenarnya itu rakyatkan ketenangan yang pertama biasanya orang kaya ini apa kalau kayak sini jumur bulan boleh taruh aja
Maca Quran aja kaya kowe kuliah di universitas. Nek kuliah di universitas untuk mempelajari penyakit hewan di ilmu kedokteran. Ini itu fakultas si bisa mandang fakultas. Tapi nek maca Quran orangnya murid ini. Ojo kowe pengen kenal sapi modalnya surat Al-Baqarah. Bukan orang sapi. Karena ayat Al-Quran sifatnya bulatan. Kalau itu barang fakultas, maka tidak ada sarjana universitas, ada dalam sarjana fakultas. Jadi itu aslinya adalah bukan fakultas. Dan tidak ada sarjana umum yang ada dalam sarjana fakultas X universitas ini Surapopo Indonesia itu benar bisa dulu ya. Jadi lagi takwil, nah takwil itu memperdalam. Anak-anak sekarang rajin kerja. Nek jadi betul, misalnya jadi kerja, tapi mau bulan berapa? Aku pengen sombong yang aku pengen ngerti hardware, aku pengen ngerti software, aku pengen ngerti LTE apa, aku pengen ngerti semua update-nya mereka punya kecenderungan lengkap mengukur dalam nanti Indonesia akan mengalami kelahiran sekitar tahun 2024 dan mereka lakukan. Maka saya pikir anak-anak menjadi sangat kasih banyak lab-lab untuk bisa mereka berkembang. Sholat posisinya bukan ojo lali. Posisinya ojo lali ini yang bergaul. Dan Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan dibalik. Jadi sembahyang aja lali iki ora cocok. Wong urip iki golek Gusti Allah, golek ning akhirat. Kowe golek Gusti Allah, sesuk ketemu bercinta bermesraan dengan Beliau di Qur'an. Ning aja lali urip ning dunya, aja lali nang gawe. Aja kono maju dadi wali kota ning aja lali salat. Orang menunggu, nanti malaikat akan tahu dari sholat itu menjalani menjadi sekunder, ya Pak. Jadi sholat tidak berposisi sekunder, sholat berposisi primer, nyambut gawe berposisi sekunder dibandingkan dengan sholat. Tapi kalau Anda memakai kalau amalan sholihan, maka nyambut gawe itu primer. Untuk kue dikai tangan masuk ke kali tonggo untuk kue ya tinggu di tangannya ya kan tangannya di esikil kan tinggu tanda kan gitu kalau yang amalan sekali kan gawe apa muridmu keluargamu anak ibumu kan gitu jadi takrif itu memperdalam sesuatu supaya punya hasil makrifat itu artinya kue ngerti tenang. Yang kita tenang, oh ini tuh aplikasi di software ini tuh nge-crack, ini tuh nge-hack, ini tuh tenang. Itu namanya takrif. Kalau sudah takrif, puncak pendidikan adalah takjid. Takjid itu hasilnya adalah peradaban. Takjid itu pemberadaban. Manusia kan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya beradab kita belajar adil. Nanti kita analisis. Pancasila itu tidak sepengaruh, tidak sepengaruh. Sakarnya itu sebuah metodologi. Jadi kue sila kelima sik rapopo sing penting itu keadilan. Nek itu keadilan itu orang penataan, itu orang perwakilan dari permusyawaratan. Ya. Supaya orang perwakilan sing bener, permusyawaratan sing bener, mulanya kue kudu duwe parpol-parpol atau kelompok-kelompok yang menentukan manajemen negara, yaitu sila ketiga. Jadi sila keempatnya itu pemerintah dan negaranya, sila ketiga adalah yang menciptakan negaranya. Jadi KPU termasuk sila ketiga, parpol sila ketiga, gitu ya. Sakarku harus kemarin sendiri. Nah, parpol, ormas, organisasi-organisasi itu yang akan menentukan siapa yang mengurus negara. Maka sila ketiga memproduksi sila keempat. Sila ketiga ini dan orang salah, kudu lewat sila kedua, harus lewat pendidikan yang adil, yang membuat manusia berkemanusiaan yang adil dan
beradab. Supaya adil dan beradab, kowe itu duwe patokan sila pertama yaitu kejuangan yang ada. Iso kowe tekan sila kejuangan kowe rasa sila pertama. Gitu loh. Jadi sila pertama itu dikandung oleh semua agama. Jadi tidak mungkin agama bertentangan dengan negara. Tidak dapat orang aku mau bertentangan dengan negara. Jadi orang lebih ilmu berikut bulog kok bisa kesel legi kok bisa kesel bulog banyu dipisah kesel ombak kan gitu ya caranya. Meripatmu dipisah kesel suka cahaya rasa. Begitu orang meripatmu dia sendiri bercahaya dia menangkap cahaya. Jadi itu bisa bedanya bulog dan legi. Saya kira orang dengan merasa sing lebih dari itu dipikirnya mergo gula biologi gula berpikir bahwa liyane gula orang jadi akhirnya bertentangan antara gula dan sing liyane itu asam arang terang itu sing dadi jeneng Semarang. Bapak saya akan mulai ini ta'alum lagi. Nah sekarang pembelajaran malam ini kan ulang tahun Semarang tahun 70 kalau 70 ya berarti udah keluar dari kerajaan Demak karena Demak terakhir 475 Demak tahun berapa? Oke. Itulah gunanya orang yang bukan orang Semarang gunanya adalah tidak tahu persis itu. Nah aku lebih susah soal orang Semarang ini. Jadi salah ini aku yang ngakunya itu salah. Tapi gini, sebenarnya Semarang secara teknis kita sudah bisa dengan mudah mencari ya. Dia sudah lahir secara kultural pada abad 8. Daerah ini sudah merupakan bagian dari Mataram kuno. Tapi secara formal dia lahir dari kerajaan Demak atas izin dari Sunan Kalijogo juga, dan bupati pertamanya adalah di Pandan Arang. Oke. Ya. Ono sing Arang itu ora apa-apa. Ini kalau orang Makassar nanti lo caknum pokok lain terserah Arang pokoknya. Nah saya minta maaf pakai baju kamu karena aku menghormati yang merestui lahirnya Semarang ini Sunan Kalijogo. Tapi akhirnya bukan ini aslinya dari Sunan Kalijogo itu kuat. Ini kan aku yang menghormati daerah lain. Aku tak ada waktu ponorogo dan saya minta maaf. Sekali lagi saya memang sengaja berbagai ini karena urusannya adalah etnik atau daerah atau teritorial. Nah aku mengikuti untuk foto kafe di kantor. Berarti mengikuti mampir warung itu apa enak. Kalau cocok bahasanya kalau kita mengikuti kebutuhan barangnya itu PKI loh. Komunis ya. Dan gue bingung, dan gue orang pedulikan identitas suami kiai kosoko sakarpe dan masalah sebenarnya aku nggak yakin oleh tanah gue ini, benar? Jadi katanya mulai semua ini tak tahu apa diulang-ulang. Oke, Pak Wali Kota, ini kita tarik dari 3 titik: 1 ulang tahun Semarang, 2 Surat Mi'raj, 3 Sinar Baru. Ya, saya akan mulai dari situ. Nah pembelajaran ini saya akan mulai dari berpikir pahit dulu sebelum berpikir manis. Gue lebih baik siap menderita daripada siap bahagia. Soalnya bahagia ini rasa siap-siap jadi siap bahagia. Ini mau menderita kepada siap kita ini, gue kudu gue malah orang ampuh beli musuh. Olehnya aku berpikir salah satu warisan Sunan Kalijogo adalah dulur-dulur Tajo. Ya, dulur-dulur Tajo. Saya akan memulai dengan ngepiak itu, tapi saya sebut dulu sebelum dulu Tajo. Ini kan Sunan Bareng. Berarti nanti ini
Sinobar ini saya ambil dari Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Selama ini gini, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, betul? Ya, itu terjemahannya. Saat itu menurut saya bisa ada terjemahan yang lebih kualitatif. Maha Suci Allah yang memperjalankan di jalan yang bersifat malam. Karena laylan di situ dia menjadi kata sifat, bukan dari kata tempat atau ruang atau waktu. Bukan subhanalladzi asra bi 'abdihi fi lailatin, tidak, tapi lailan dia menjadi kata sifat. Tapi kok dari tafsir ya ini boleh apik ya. Monggo. Saya bukan mufasir, saya tidak ahli bahasa Arab. Aku yang boleh ambil. Ya, uang kadang-kadang untuk uang pahit, dengan pahit itu dia mendapatkan kebaikan dan sikap yang baik. Ya. Jadi harus dijawab langsung itu menurut masalah. Ini gue itu aktif orang itu sendiri tanda kubur. Dan di dalam Al-Quran tidak ada anjuran untuk menafsirkan, yang ada adalah anjuran untuk mentadaburi Al-Quran sama baca surat-suratnya. Jadi latihan, jadi sampai itu diperjalankan di tentang kehidupan yang bersifat malam. Malam itu ciri apa? Gelap. Dan kegelapan itu lalu dikasih skala perspektif minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita ngomong secara dasar, kapan itu dilakukan seperti kalau masjidil aqsa itu numpak opo dilakukan. Maka dia pasti punya makna kalau tadi dia punya makna tidak negatif. Saya bilang ini pragmatis. Gue lewat di rumah artimu seneng kok. Seneng, terjun, nikmat, betul. Nek kowe kalian masih jelas sepi. Saya ini ngenes apa nek? Nesu, melongsor. Yang disebut malam hari kalau dalam tadabur ini adalah bahwa hidupmu itu pulang balik dari kegembiraan ke kesedihan, pulang balik dari optimis pesimis, optimis meneh, pesimis meneh, peteng padang meneh, gitu. Itulah lailan. Bapak itu kan dia kasih bercerita mengenai koriknya di Valna keluarga siapa? Tukhafifah dan Kalawasan yang meninggal pada ayat ketiga dari Al-Quran. Apakah ada yang pernah tahu bahwa korik itu akan meninggal pada ayat ketiga di Korik? Jadi ada yang tahu akan mati tanggal berapa? Nanti ingin kencing jam berapa? Tidak tahu. Oke. 5 menit lagi terjadi apa di Jakarta? Tidak tahu. Gelap apa terang? Gelap. Pak Wali Kota sudah berapa kali menjabat? 1,5 berarti akan 2 kali ya. Berarti akan sempurna 2 kali. Kira-kira nanti jadi gubernur apa tidak? Aku silakan gue ngerti apa kan? Betul kok baca. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Betul? Betul.
hidup itu pokoknya orang ngerti. Gue dodol lain piro lagi, orang ngerti. Gue ngejek untuk penumpang piro, orang ngerti. Gue rabi kapan metengnya di situ, meteng orang. Belak ini ngelakon itu terus. Meteng tak orang ngerti ya kan? Kita, oke. Dan apa yang kalian ketahui dalam hidup ini? Tidak banyak, sangat tidak banyak. Jauh lebih banyak yang kita ketahui daripada yang kita ketahui. Maka kita butuh iman. Iman adalah jembatan untuk bisa menyentuh sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka subhanallah asrofiyatihi. Nah sekarang dari tidak tahu ini, dari lahiran ini ya. Nanti kalau digunakan di rumah bahwa di antara gembira dan sedih, gelap dan terang itu Allah berjanji alladzi barokna haulahu di radius antara itu Allah secara khusus melimpahkan barokah dengan tujuan supaya kau menyadari ayat-ayatnya, tanda-tandanya, kasih sayangnya, pengayomannya, pengasuhannya dan seterusnya. Linuriyahin ayatin. Jadi kalau Anda mengalami sedih, Anda mengalami ada masalah segala macam, tidak cocok kalau sedih, yang cocok adalah bersyukur. Karena Anda akan mendapatkan berkat dan akan mendapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam kesedihan dan penderitaan Anda itu. Itu ayatnya disebut. Itu ya. Sekarang tetap saya nambahin sebelum dari kamu. Lahiran sudah. Sinau malam ini ada beberapa tingkat, tapi tidak semuanya bisa kita jawab. Tapi kita nyicil. Ini terakhir untuk awal. Pak Wali Kota hidup itu kan menjawab. Kalau masalah dari solusinya, kalau pertanyaan dijawab. Semarang ulang tahun berarti dia harus banyak menjawab banyak sekali pertanyaan tentang dirinya, tentang Semarang. Kan gitu. Hidup itu kan menjawab pertanyaan. Nek wis sekolah gampang, kowe dari jawab bisa menentukan. Nek uripmu di luar sekolah, urip nyapa saiki pertanyaannya apa? Sing arep terjawab apa? Nek kowe ora ngerti pertanyaan jawabnya piye? Maka sebelum kita punya kemampuan menjawab pertanyaan, kita harus belajar untuk menemukan pertanyaan. Benar ya? Nah sekarang yang namanya sinau dari malam hari ini sudah kita menghimpun pertanyaan-pertanyaan tentang semuanya. Nah itu menunjukkan. Misalnya ini sudah 500 tahun ya. Mas Helmi dari temannya tolong ikut mencatat. Apakah ini kan 500 tahun ya? Apa bedanya Semarang ketika didirikan dengan sekarang? Ya, jadi bisa alamnya, bisa manusianya, bisa budayanya, bisa imannya, bisa apa saja. Pokoknya ada pertanyaan bedanya, kesamaan dan kesamaannya apa, kesamaan dan perbedaannya apa antara Semarang ketika lahir dengan sekarang. Ini kita bisa variasi. Apa saja perubahan yang terjadi pada masyarakat Semarang dari abad ke abad? Apa saja perubahannya? Ini kita bisa bertanya. Nanti saya mohon Anda ikut nanya ya. Misalnya saya kasih nomor 3. Semarang saiki iki kaya sing dikarepke sing gedhe kok. Semarang sekarang itu seperti yang dikehendaki oleh yang dulu mendirikan. Gimana caranya kita tahu? Gimana caranya tahu? Tapi kan harus kita tanyakan. Benar nggak? Anda diciptakan siapa? Allah. Anda mau berbuat apa itu yang paling berhak menentukan itu Anda apa Allah? Nah, saya kira orang sih dari Semarang, yaitu anak seorang perwira dari Demak, ya, dapat awas di sini, terus menemukan pohon Semarang itu dan seterusnya. Kan dia punya niat, kemudian kan berkembang sangat bagus, kan dia punya niat atau niat dari pokoknya pokoknya. Tapi kira-kira Semarang sekarang ini
seperti yang dulu dikehendaki oleh yang diberikan oleh tidak. Ini pertanyaan ketiga. Ini bukan pertanyaan nomor 4 misalnya. Orang itu apa dulu? Karepmu piye? Udine piye? Nyatane piye? Nah ini kalau masih jauh jarak antara tiga ini berarti hidup kita masih harus berjuang keras. Karepmu piye? Karep lagi. Nek kudune piye? Iki lah. Nyatane piye? Nah, pas semarang iki antara karepe karo kudune karo nyatane iki ada ora. Apa nek wis meh padha itu berarti sukses. Iki bisa ditanya. Sing entuk duwe karo bab semarang iki sapa? Misalnya, apa wali kota ini, apa DPRD, apa rakyat Semarang, apa wong Jawa kabeh, wong Jawa Tengah, bangsa Indonesia, atau pemerintah pusat? Siapa yang paling berhak punya kehendak tentang Semarang atau terhadap Semarang? Menurut Pak Wali Kota, rakyat Semarang, gitu kan? Ini kan pertanyaan. Nah, tolong teman-teman anak-anakku semua mengikuti pertanyaan lagi ya. Soalnya pertanyaan yang kita katakan ada 10 sampai 15 sampai 20 pertanyaan. Nanti catatannya kita persembahkan kepada Pak Wali. Ini loh pertanyaan hasil semua barang malam hari ini. Beliau tidak harus menjawab karena kita bukan gurunya, kita bukan kepala sekolah. Itu sumbangan untuk beliau dijawab apa dijawab apa. Kan gitu. Karena di Indonesia ini nanti ada beberapa ilmu dasar atau hakikat hidup yang dasar yang harus kita kemukakan supaya kita tidak mudah bertengkar satu sama lain. Karena kita itu orang berbicara itu, tapi nanti, ya, nanti jalur turun pertanyaan ya, nanti ya, setelah bertahap ya. Pak Wali Kota sampai jam berapa ini? Dan kita tahu berapa pertanyaan yang kita. Jempol loh, nanti. Itu senang-senang baik, ingin yang pasukan ya jam setengah dulu, 1 menit di Nengkeladan dan jam 10 pagi dan jam 10 rembang dan foto. Jadi kue itu berjasa terhadap majelis di mana anak-anak muda belajar boleh ilmu. Nanti orang bisa mengerti. Di sana ya, kowe orang kayak aku bisa matanya api. Bukan kalau nggak biar kapan? Dia menang, apa pilih? Yesus, masuk akal bujok itu kemudian ini airport. Kalau orang aku ini, iya itu bujok apa? Sesuatu itu bagian rokok kue. Ngurusi masyarakat dan ngurusi bujurnya motor. Di salah Wali Kota lo, baik, oke, pokoknya gini, hidup adalah menjawab pertanyaan. Ini boleh negara, boleh wali kota, boleh pemerintah pusat, boleh pemerintah lokal, provinsi, boleh keluarga, boleh sekolah, boleh lembaga, perusahaan, atau individu Anda. Setiap hari Anda harus mampu menemukan pertanyaan hidupmu dan belajar menemukan jawabannya. That is life. Maka semua aku selalu ada soal dan jawaban. Indonesia itu pertanyaan. Tanah air itu jawaban. Itu semua sifatnya tanya jawab. Maka puncak kehidupan nanti sebelum keabadian kita akan melakukan tanya jawab dengan para malaikat. Justru ini yang sampai hari ini belum ditanya sama malaikat menjadi. Tidak sampai hari ini dan kemarin saya dolan Gus, lalu saya duduk di Jokowi. Oh, saat ini kurang tahu ini guru diam, guru ditakoni oleh malaikat bertanya kok gurunya apa saja? Bukan juragan yang takziah juragan meninggalkan kuburan baru malaikat datang. Mulai
bisa karena dia bilang terus orang sing bilang senang dari Jokowi apa terus ini kalau bisa dari Jokowi orang lain dibuat oleh akhirnya justru dulu dalam interview antara tadi dan dulu orang terlibat terus sama tulisan orang gambar itu angkor gile katamu zaman kita terus justru mention orang terus justru boleh Pak Harto dan hiburan dah Harto digodok kayak orang ini Pak Harto juga tidak lupus dia dia Pak Komiti kamu mentosi antri ini rekan-rekan yang bicara balik-balik malaikat itu sini dari menarik akhirnya malaikat yang menarik kami bilangnya begini kadang-kadang malaikat memberikan kotis yang oh jatuh dari menarik oh nggak tembus dari Pak Harto nggih Pak Harto tapi pulau pulang sekali bulan pulau terbikin gambar sampean dengan itu terkenal Pak Harto dengan itu jauh pilih kabarnya enak jalan kita Pak Harto kaget iya Pak Harto sama kan itu mungkin Pak Wah kan ngomong kok bisa nikah dengan kafe terus Pak Harto ada isi-isi nih Pak Harto yang terus Gus Dur lupa itu omongannya rakyat kita itu terus merumahkan orang itu loh saya sering Gus Dur enak jangan dengan dalam sampai Pak Harto soalnya zaman Pak Harto kan Soeharto ini namun surga sampai itu wajah sana Soeharto saat jalan-jalan itu Soeharto itu Gus Dur tidak bisa berpikir karena dari sambat disambat itu jawab di bocah repot nilainya itu dari putar diri dari salah ganti bocah repot juga repot juga akhirnya berdoa Gus Dur berdoa ya Allah berilah Tuhan kepada negara yang kasihan supaya memberi kesempatan kepada saya terus Gus Dur dari yang ini bunga ini untuk pakai ya saya jadi dia nak bingung bapaknya itu anaknya kelahkan waktu itu anaknya itu bingungan doanya tidak sampai dan gitu terus Gus dilihat lagi tahu jawab uangnya Gus niku nek yasinan tahlilan itu jumlahnya tekan bertemu Gus Dur jawab lah gimana balik orang maksudnya itu kan terus bener pengen pakai balik berarti orang tekan maksudnya pengen gimana balik orang ini orang balik berarti Oke, kita singkat saja yang segera berbunyi bismillah. Nek orang yang menjawab pertanyaan, sekarang ini Jokowi punya banyak pertanyaan yang menghibur dia. Kalau tidak ada 5 faksi di sekitar dia yang menghibur, kalau ini, dan seterusnya. Dan Indonesia secara keseluruhan juga sedang menanggung dan sedang dirundung oleh sangat banyak pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dijawab. Ya. Nek orang yang menjawab, untuk waktunya yang beriman. Saya minta kepada Allah jangan sampai waktu Indonesia yang beriman ya. Tapi Ramadan itu. Ayo masuk. Bareng-bareng yuk. Waktu mencari kemungkinan pertemuan. Akhirnya kita bisa ketemu di Semarang. Ini ada seorang profesor namanya Ibu Profesor Dr. N. Rosnada dari
Bisa dikasih mikrofon. Bu, ini ulang tahun Semarang ke-470. Apakah ada di Amerika kota setua kota Indonesia? 70. Universitas saya dibangun 1663. Jadi 400 tahun lebih, tapi tidak sampai 470. Oke. Ini ibu ini seorang dokter dan peneliti etnomusikologi dan khusus beliau mempelajari musik-musik Islam, qiraatul Quran, dan sebenarnya beliau teman dekatnya Ibu Maria Ufah, Korea Indonesia yang sangat legendaris Islam. Berarti nanti satu lagu Bu En bersama saya tidak tahu apa. Ini lagu yang kedua ini. Saya sebelum kita meneruskan pertanyaan-pertanyaan tadi, mudah-mudahan Semarang oleh Allah dikasih pertanyaan dan dikasih jawaban untuk jawab pertanyaan itu. Di sini dulu pernah ada satu kelompok yang saya legendaris namanya Masih Daria. Masih ya? Masih terus ya? Oke. Apakah ada yang ada dari beliau di sini? Berarti legendaris ini generasi berapa Masih Daria? Ketiga. Karena anak-anak sekarang, kalau saya tanya di mana-mana, perdamaian itu lagu siapa mereka yang eksisi. Gigi. Itu tanda bahwa saya awam soal ini, maka saya pilih Gigi. Dan saya ada Inggris, Gigi buat Gigi. Gigi yang utuh, susah. Masya Allah. Ya, ini loyal polisi apa Pak Wali Kota barusan membisiki saya, kita punya waktu sampai tahun maksimal setengah 11. Ya, urip kuwi urap urup, urip kuwi urap karo urup. Berarti nanti kita urap kehendak yang bermacam-macam kita dari titik tengahnya. Kira-kira gitu ya, kita dari titik tengahnya nanti menjelang setengah 11 kita kasih kepada beliau untuk mempertimbangkan. Kalau memang harus kita selesaikan, saya sampai awal orang sebagai tangan. Dan kita lihat bagaimana. Enggak, enggak soal salahnya aku udah nggak mampu satu tahun. Dan calon cepat kali lama dan selalu melakukan. Oke, kalau gitu kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi bersama itu karangan Bapak Muhammad Jaya. Dan yang hajat malam ini adalah Semarang tidak akan seperti Jakarta. Semarang tidak akan bertengkar yang ganda. Di sini ini programnya jelas. Kue milih A, milih A, ngerasah nyalah B. Kue milih B, milih B, simpen diri, kita harus milih TPS, terus bosan mulai. Rasanya kue bener, rasa ngomong kue bener, kamu kalau mau sih menurutmu salah. Itu ya, kan gitu. Faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Nek kue harus beriman, harus kafir-kafir sakratmu. Sing penting aja saling melarani satu sama lain. Betul nggak? Jangan bertengkar tentang keputusan masing-masing. Sing arep geduk, sing arep gripet, kan gitu. Sing kowe wedhus susah wedhus merasa luwih enak bareng sapi. Sapi ya ono enak dhewe, wedhus ya ono enak dhewe ngono ya. Dijanji gajah karo tikus. Bila kendaraan ada tikus ya semuanya kira-kira sampai tikus ya semuanya itu gajah ya semuanya itu. Nah saya tikus bersaing sama gajah karena terus dia gajah yang kecil tikusnya dibuka kan bisa lah diri-dirian kan. Aku gajah kecil semuanya dan seterusnya ya. Jadi Semarang punya pedoman untuk saling memberi kemerdekaan pada orang lain, memberi rasa aman kepada siapapun saja. Tanda-tanda orang mukmin adalah kalau ada dia aman,
tiga hal pada orang lain di sekitarnya. Satu, harta bendanya, yang kedua martabatnya, yang ketiga nyawanya. Jadi tidak akan dibunuh, tidak akan diteror, tidak akan dicuri hartanya, dan tidak akan dihina martabatnya. Itulah ciri-ciri, ya. Oke, sekarang jadi saya kira tolong perdamaian bareng-bareng untuk menghormati Masjidiyah Semarang Pak Muhammad Zain Almarhum, dan begitu terkenalnya lagi itu sebenarnya sampai band modern gigi itu meniru sedemikian rupa. Ya, bareng-bareng kami ya. Ya, kita bersama ya. Alhamdulillah, senang. Nek lagu Muhammadiyah apa ya? Sang Surya ya. Saya mau menghormati semua dengan membawakan semua lagu-lagu itu. Sekarang tapi yang terkecil pertanyaan, tapi saya sudah merangsang beberapa wilayah yang bisa menjadi pertanyaan bagi Semarang. Karena kan beliau membangun Semarang kan harus unggul, ojo ono golongan-golongan secara negara kan gitu. Nah, unggul itu kan pakai perspektif ilmu apa? Saat ini Semarang terusin dia apa anyar umpamanya. Sebab kalau Indonesia kan bukan terusin ini, Indonesia kan gawe anyar kan gitu. Sistemnya anyar, cara berpikir anyar, ideologi anyar, orang yang terus ke sini, maka kita sebut Indonesia adalah negara satu kumpulan bangsa yang menerapkan sejarah adopsi bukan sejarah kontinasi. Orang terus ke sini nggak lihatnya. Nah, sekarang kita punya masalah-masalah karena kita mendapatkan benturan antara sensing ini dan sensasi. Kita bukan teruskan bapak kita menjadi dalam. Nah, Semarang itu terus ke sini apa? Ada nggak tambahan pertanyaan? Sumbangan pertanyaan untuk Semarang menurut saya. Satu, ya, silakan maju sini, dari sini, dari sini. Saya minta Mas Joni, Mas Imam untuk, ya, satu, siapa lagi? Ya, Mas Imam, tolong dikasih jalan, dua. Satu lagi yang siap malam ini tidak harus menjawab. Malam ini kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Ilmunya bukan berbeda, yaitu ilmu rute masa kini, masa depan, masa silam, masa silam. Bagaimana peristiwa yang dialami Nabi Musa dan Nabi Musa tidak lulus dalam pertanyaan terus selama 3 kali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wid Kurniawan dari Cilacap, tepatnya di Madinah, Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Yang ingin saya tanyakan ini, Cak. Saya memandang Semarang dari perspektif Semarang adalah seperti sebuah organisme kehidupan manusia. Nah, kalau manusia itu kan ada fase-fasenya. Ada dia anak-anak, dia remaja, dia dewasa, terus dia udah mulai tua gitu. Dan setiap fase itu memiliki tugas masing-masing dan peran masing-masing. Nah, seperti di tema ini peringatan Hari Jadi Kota Semarang yang ke-470 tahun. Nah, kalau diibaratkan manusia itu kira-kira Semarang itu sekarang itu pada fase anak-anak, remaja, dewasa, atau ada orang tua, dan perannya itu udah benar atau belum gitu. Kalau dia udah dewasa pasti dia harus mengayomi yang semua yang ada di Semarang. Dan terakhir kesan dari saya baru pertama ke Semarang, walaupun saya orang Jawa Tengah, tapi walaupun saya baru pertama 1 hari di Semarang, saya udah merasa kayak di kampung sendiri gitu betah. Padahal saya sering ke kota-kota yang lain, tapi
nggak tahu kenapa yang ini langsung ini anak dekat. Dan doa saya semoga jika Semarang itu sebuah doa dari Ki Ageng Padanarang, nama Semarang, biarlah kita hidup di Semarang dan Semarang hidup di hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan Semarang ini harus utuh secara luar dan batin. Itu menurut dia, itu saya pikir kok nek umur sekitar 70 tahun kan dalilannya 5 tahun. Nah saat ini kita Semarang umurnya setengah milenium. Itu sekarang fase apa? Ini fase remaja, dewasa, tua banget, hitungannya ini. Kalau Nabi Adam umurnya 990 tahun, berarti dalitanya kan sampai umur 100 tahun. Gampangannya kan gitu. Nabi Nuh lebih gawat lagi, Nabi Nuh umurnya 3000 tahun lebih. Berarti kanak-kanaknya kan kira-kira umur 500 tahun masih kanak-kanak. Semuanya umur ini, saya kira harus ada perhitungan itu ya. Saya kira ini belum sekali dari dibaca tepuk tangan. Silakan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian, saya dari Belanda. Yang saya tanyakan, ketika Nabi Muhammad itu mendakwahkan Islam dengan teori amar ma'ruf nahi munkar. Namun ketika kita melihat sekarang ini, dakwah yang harusnya amar ma'ruf nahi munkar terlihat seperti nahi munkarnya. Namun ketika waktu dakwahnya Nabi Muhammad, amar ma'ruf berjalan bersamaan dengan nahi munkar, itu yang terlihat lebih ke amar ma'ruf Nabi Muhammad, lebih sopan, jiwa-jiwa seperti itu. Yang mau saya tanyakan, saran Cak Nun bagi kita semua, bagaimana kita sama-sama menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, namun terlihat lebih amar ma'ruf yang menonjol tersebut. Oke, amar ma'ruf nahi munkar itu ingin saya itu respon supaya menjadi pertanyaan yang betul awal kita dan semua pemimpin Semarangnya. Anda menggambarkan bahwa kalau amar menganjurkan itu memanggil orang itu harus dengan menentang, kalau nahi munkar harus dengan agak keras kesadaran. Sebenarnya kan tidak harus seperti itu. Nahi munkar pun bisa lembut, bisa dengan taktik, bisa dengan siasat. Kalau dari zaman sekarang, kalau di Indonesia, kalau di kita melihat Jakarta, malah seperti nahi munkarnya seperti keras. Ya, jadi ini saya kasih contoh langsung. Kemarin kita di Kabupaten Pasuruan itu ada masalah di mana bupati mengembangkan wilayah pariwisata di luar kita, ya di pegunungan itu. Tapi keluhannya orang-orang adalah di situ tempat selingkuh, di situ tempat pelajar-pelajar, ada pegawai-pegawai dan lain-lain, kadang pakai seragam, mereka selingkuh di situ. Nah, di situ kemudian muncul bahwa ada kerjasama antara rakyat, individu dari rakyat dan pemerintah. Yang mana yang pemerintah harus menunjukkan? Itu beda antara misalnya Tangerang dengan Aceh. Kalau di Aceh itu pemerintah bikin perda sampai soal boncengan bergagai untuk orang terjadi. Nah, di Semarang harus punya polisi yang tepat untuk Semarang. Sampai seberapa jauh? Misalnya kalau di Pasuruan akan bikin perda di mana hotel dilarang menerima laki-laki perempuan yang tidak menyerahkan surat nikah. Ya, itu salah satu menentukan. Gitu. Nah, di Semarang yang memang harus dicari. Karena di Semarang kira-kira kan gondong itu apa banget ya? Dan gitu. Nah, itu harus dicari Pak. Yang penting ada yang namanya masyarakat. Ini harus masyarakat yang dikontrol. Dudu pemerintah. Oh, jangan itu beda-beda di setiap pemerintahan negara maupun lokal berbeda. Tapi yang kurang di masyarakat, Pak Wali boleh mengambilkan, tolong pemerintah ini bukan segala-galanya. Nanti kalau saya dari saya segitu, orang juga marah. Maka tolong rakyat dan individu dari rakyat ikut mengontrol dirinya masing-masing.
keluarga, individu, lingkungan sosial, RT, RW itu mengontrol supaya tidak semua dikerjakan oleh pemerintah. Main-main itu ya, itu maksud saya. Anda kalau besok-besok jadi bupati dan wali kota, mulai sekarang ini sudah harus, mudah-mudahan mulai sekarang sudah punya konsep. Dan konsep itu tidak jadi karepmu. Konsep harus datang dari karepe bareng-bareng. Ya, jadi orang bener dewe, neng kudu nimbang bener wong akeh, neng wong akeh ya ora mesti bener. Maka wong akeh kudu sinau bener kan sejati. Benernya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ya? Itu ya. Sip. Silakan ngomong. Pengarah. Bangunan tidak. Aku dulu. Ya, gue naik kan apa? Ambil taruh ke mana? Terakhir dari Mas yang tadi, Yungsel Mas, kalau di timbal ke, ya Mas, mikrofonnya sudah dibawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Abdullah. Saya dari kecil hidup di Semarang hingga sekarang. Saya menjalani wali kota dari kecil itu zamannya Pak Soekarno Sutarik, kalau nggak salah saya juga, sampai zaman sekarang yaitu Pak Hedi. Baru saja kemarin saya itu berdiskusi dengan bapak saya sendiri. Kebetulan bapak saya adalah seorang wirausahawan yang bikin mebel di depan rumah, tepatnya di Jalan Walter Moisty dulu. Kebetulan pada saat kemarin itu bapak saya, setelah saya berdiskusi, ternyata habis membayar pajak, dan bapak saya itu berseluruh dengan saya, pajak itu kok saya ini membayar di otot. Nah, yang mau saya tanyakan itu, kenapa pajak bumi bangunan sekarang itu naik drastis? Apakah dengan menaikkan PBB itu memprioritaskan melayani dan mengayomi masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan frontal dari dalam diri Semarang sendiri. Itu sudah pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dihimpun dan dijawab, Pak. Tetapi tidak boleh masing-masing dari pihak manapun dibutuhkan PBB. Tidak boleh belum mendemo perusahaannya dengan KP, tapi dia harus melihat rasionalitas perusahaannya. Cocoknya gaji itu piro menurut omset dan mekanisme perusahaan, bukan karep piro. Betul. Duduk karepmu piro, ini cocoknya piro. Mulane ana karepmu karepe kudune nyatane. Ini harus dihitung secara jernih, dan Indonesia ini yang paling kondol karepe kudune kok. Kalau seimbang antara tiga itu, ya karepe kan sembahyang subuh ya ora rakaat gitu. Nek kudune nek karepe turun kok rasa sesuai. Ya toh, nek karepe ning kudune katanya soalnya. Nah, antara tiga ini teman-teman sekalian, perjuangan kita adalah mengelola tiga ini. Ya, kalau karpe berarti dari nisbah di sini. Ya. Allah nurul samawati wal ardi ma ta'lamuhu kanisyatin fiha nisbah. Di sini dari sini. Al nisbah fi zujajah. Zujajah itu artinya satu helm, satu gelembung yang mengukur kudune sesilo. Apike sesilo, bukan sesilo. Ya. Supaya nanti kamu akan lulus ke kata-kata berikutnya dari surat An-Nur ayat 30 kapan-kapan kita oke. Aku rasa jelaskan. Jadi pokoknya kalau kudune kuwi ojo rasa bedake. Ojo rasa bedake. Ya. Manusia itu justru asal takut karena dia memiliki kudune kakak. Ya, oke. Berarti sudah ada beberapa. Ada yang boleh dia akan menjawabnya. Ada masa satu lagi. Oke, nggak apa-apa. Satu lagi ya. Nanti baru ada sesi kedua. Silakan. Mikrofonnya dari mana, Pak?
Ya, masih sedikit. Ya. Tapi jangan melebar dari luar ke luar Semarang ya, Mas. Cukup Semarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya bisa berbicara di depan Pak Wali Kota dan Cak MH Ainun Najib. Langsung saja ke pertanyaan terkait dengan ini kan acaranya adalah peringatan Hari Jadi Kota Semarang ke-470 dan peringatan Isra Mi'raj. Nah, ketika kita berbicara Isra Mi'raj, kita akan berbicara tentang sosok Kanjeng Nabi yang dimana beliau adalah uswah bagi kalangan umatnya. Nah, jika kita kaitkan dengan konteks Kota Semarang, itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Wali Kota. Saya memang bukan orang Semarang asli. Ibu saya, keluarga saya di Riau, terus pernah hidup beberapa tahun di Kediri, pernah beberapa bulan di Kendal, di Jakarta, dan sekarang 4 tahun ke depan saya akan berada di Semarang. Kaitannya gini, ketika Rasulullah itu menjadi, setiap orang pasti memiliki keinginan untuk menjadi usaha hasanah, untuk contoh bagi orang lain. Nah, yang saya tanyakan, sebenarnya untuk saat ini Kota Semarang ini apa yang bisa diuswahi oleh daerah lain? Gitu. Dalam artian Kota Semarang ini menguswahi orang lain atau diuswahi daerah lain? Apa yang bisa diuswahi oleh daerah lain? Atau malah kalau melihat dari umur ya, kayaknya sudah agak umur tua, kita harusnya Semarang itu menjadi uswah bagi daerah lain. Dan apa yang bisa dijadikan uswah bagi daerah lain dari Semarang itu, dan kaitannya nanti uswah ini uswah ke depan kan menjadi hal baik bagi daerah lain. Kaitannya juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya membuka kemungkinan dengan harapan juga agar Pak Wali Kota bisa pasti ada dengan jawaban. Tapi respon saya begini ya Mas. Saya itu kenal Semarang sejak tahun 70-an awal. Saya sering acara dan berpuisi zaman kubur mulai. Semarang itu kalau menurut saya beda sosiologi dan alamnya, sosiologi budaya manusianya dan alamnya dengan dibanding Jogja, Surabaya dan tempat-tempat lain, apalagi dengan Demak, Kudus, Pati, Jepara, beda sekali. Semarang itu paling angel tempel. Semarang itu paling angel untuk apa ya? Nek Jogja kan, Jogja itu ono pusokone gampang kempele, gampang kuwe. Semarang itu kan kota pesisir. Tekstur tanahnya juga ono rendah, sehingga itu menyulitkan proses pemakanan fisiologis masyarakat. Beda dengan Jakarta yang datar, Surabaya yang datar. Semarang ini beda, ono pantai, ono macam-macam. Ya. Jadi menurut saya sumbangan Semarang kepada orang lain, kepada daerah-daerah lain adalah bahwa dengan kesulitan untuk membangun karakter karena alam dan sosiologinya, itu Semarang bisa menjadi contoh bahwa mereka tidak hancur dan tidak menjadi buruk meskipun mengalami kesulitan. Dan saya begitu. Nah, Jogja itu gampang. Jogja ini wis ono strukturnya, wis ono filosofinya sejak apa, wis ono urutan bagaimana membangun manusia sudah ada dari Merapi sampai pantai selatan, dari Margo Tugu, Margo Utomo, Malioboro, Margomulyo, Pangurahan, semua sudah ada konsepnya. Ada keraton, sebelah ada masjid, sebelah ada pasar, sebelah ada penjara, dan ada tempat kebudayaan. Itu struktur peragamannya sangat jelas. Kok Semarang angel? Jadi kalau Semarang tidak jelek, gue harus banget. Semarang nyampe, itu berarti luar biasa. Gitu kalau saya. Ya, oke. Sebelum Pak Wali Kota kita 1-2 dulu ini karena UN hadir kita improvisasi gitu sudah direncanakan. Ya. Kalau gitu, kan silakan berdiri sudah kelihatan. Say hello, say hello. Ya, you can speak English or Arabic. Saya senang sekali bisa ketemu di Semarang. Sudah cukup banyak sama Kiai Panjang, tapi saya baru datang ke Indonesia lagi bulan Januari dan ini sudah kali keempat saya ketemu sama
PMH Indonesia sama KKJ, jadi saya senang sekali ketemu lagi pada hari yang sangat spesial ya, Islam Miraj. Ya. Mereka ingin mendengar bahasa sensasi. I have to shift gears, yeah. I have to shift gears. مساء الخير كلكم، كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله كويس كلكم كويس. اوكي. أنا اسمي أميرة سوسن، أنا أدرس اللغة العربية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وأنا أستاذة في جامعة ويليام وماري في ولاية فيرجينيا di apa? في أمريكا. وأنا بحث عن علمي عن الموسيقى العربية في إندونيسيا عن seni musik Islam di Indonesia. Ya, seperti itu. Saya sekarang dapat dana dari Fulbright Foundation dan rektor atau UIN Syarif Hidayatullah jadi sponsor resmi penelitian saya, dan saya keliling ke beberapa UIN di beberapa kota di Jakarta. Dan saya baru dari Banda Aceh dan Medan. Minggu lalu saya di Banda Aceh dan Medan, sangat menarik, dan saya juga punya banyak kori sama korea terbesar di Indonesia maupun di Jakarta, tapi juga di Medan, dan kami sudah berkolaborasi banyak pada Musabaqatul Quran Nasional di Palangkaraya, dan saya senang tadi minggu lalu untuk ketemu lagi dengan kori besar di Medan. Dan ya, saya melihat di kalender ada kesempatan bergabung sama Kiai Kanjeng, dan besok kebetulan saya juga mau ketemu sama Nasi Daria. Jadi kita mau main satu lagu. Ini lagu sangat menarik sejarah. Kalau saya orang etnomusikologi, kami sangat tertarik bagaimana lagu berjalan di seluruh dunia. Saya tertarik bagaimana lagu Arab datang ke Indonesia dicampur dengan tradisi daerah-daerah di Indonesia, dan saya juga meneliti di negara Teluk, terutama di Oman sama di Emirat, dan di sana memang ada alat sama dengan di Indonesia dan seterusnya. Tapi lagu ini kami akan membawa Ya Banat Iskandaria. Ini judulnya bahasa Arab, Ya Banat Iskandaria, Oh Girls from Alexandria, ya. Terus kalau bahasa Turki judulnya Uskudara. Tapi ya Uskudara. Tapi ada mungkin ya ada banyak negara yang mengklaim, oh no, lagu itu pasti asal di sini. Jadi ini termasuk Indonesia, dan ada di Indonesia diagamakan dengan syairnya Tol Al, ya. So kita mau coba ya, Oke, terima kasih banyak ya. Ya, Uskudara secara internasional dikenal sebagai lagu Israel, tetapi semua orang negara-negara timur yang mengenal lagu itu, termasuk Turki, juga di Indonesia lagu soal UN. Let me explain a little bit about the history of this song. Jadi Alexandria yang disebut itu adalah Iskandaria, tempat lahirnya sholawat Burda yang ditulis oleh Syekh Imam Bushiri. Burda itu sangat kenal, semua orang Indo kenal Burda. Ada Al-Bardani, ada Tiba, kemudian ada sholawat yang asli Banyuwangi Indonesia yang namanya sholawat Badan. Orang di Timur Tengah tidak kenal sholawat Badan.
ya, ini soal kubur. Asal badan itu kebanggaan kita. Gitu. Pusudara ini juga sudah dikerjakan di garap secara aransemen oleh Kiai Kanjeng karena mereka dulu pernah seperti misinya Pak Wali Kota. Kiai Kanjeng diminta untuk keliling 9 kota di negeri Belanda, ke masjid-masjid, sinagog Yahudi sama gereja-gereja Kristen dan Katolik, kemudian diakhiri dengan mengumpulkan mereka semua, pemeluk agama yang bermacam-macam dan etnik dan bangsa yang bermacam-macam di Denpasar semuanya untuk membuat piagam kerukunan antar semua umat beragama dan bangsa-bangsa. Dan itu alhamdulillah yang memandu adalah kita dari Indonesia. GPN apa dulu? Jadi ini Allah mengatakan ini ada 3 ilmu. 1, kalau saya mau Allah, aku bikin semua beriman, semua berjalan. Tapi aku tidak melakukannya karena aku ingin manusia mengatasi ujian-ujian dalam hidupnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan hidupnya. Nah, bicara dulu manusia aku juga sesuatu ada yang lainnya, gitu kan? Tapi Allah tidak ingin bikinnya, maka kita harus selama kita outbound di dunia ini kita mesti boleh atraksi tepat. Jadi saya ada di sini mengatakan berpendapat Yusuf haram. Ya udah kok rasa kok gitu, ya. Bahkan kalau ada mendengarkan sesuatu yang haram, ada jelasnya sudah ada bersabar, ada mendapat haram. Dan sesuatu yang haram bisa juga menambah pahala yang betul. Jadi orang pokok, maksud orang sendiri orang pokok, silakan lakukan yang Anda mau. Jadi saya jelas sama orang kota. Ini kan di luar rencana kita adalah ulama Asku Gorobi, ya, yang kita orang niat tidak niat dan tidak tahu akan ada ini. Saya bilang sama wali kota, Pak hidup yang itu kalau lunas tidak pernah ada rundownnya, tidak pernah ada perencanaan yang ngomong-ngomong lagi itu orang itu. Hidup sebenarnya seperti itu, cuma pemerintah tidak boleh begitu. Pemerintah harus punya desain yang jelas. Tetapi saya mohon, saya bilang sama wali kota, kalau bisa paling tidak ada 30% ruang untuk kejadian, ruang untuk improvisasi, ruang untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Karena bisa jadi yang direncanakan oleh Pak Wali Kota di tengah jalan dibaru kan ternyata kurang tepat ini, atau mungkin belum. Ya. Atau di tengah jalan ketika sebuah desain, rencana, program dilaksanakan, ternyata beliau dikasih tahu Allah bahwa ada yang lebih dari itu, maka harus ada ruang kejadian. Tidak hanya ruang itu, tapi juga ruang kejadian. Karena Allah punya rumus
yang sangat mendasar dalam hidup manusia. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kita tiap hari harus bersikap dinamis. Apa yang kamu benci belum tentu itu buruk bagimu, mungkin malah lebih baik untukmu. Itu kita cari terus caranya berarti. Nomor dua, apa yang kamu sukai, kamu dukung, kamu pilih, kamu agungkan, bisa jadi itu yang berbahaya begini. Kedua-duanya nggak bisa dipastikan. Kita jangan seperti siswa SD harapkan poin. Bahwa kalau 4 kali 4, jawabannya ada 3, 1, 16, 2, 20, 3, 30. Yang benar adalah A, 16. 16 itu benar 100%. Sebagai hasil dari 4 kali 4. Yang 20 salah 100%. Masa 4 kali 4, 20. Demikian juga yang 30 salah 100%. Tapi hidup itu tidak seperti itu. Hidup itu lebih kaya dari checkpoint dan multiple choice. Saya pilih. Sama-sama materi ya, 4 kali 4 kan materi. Sekarang ini kode terbuat dari terong, tempe, gitu ya. Terus si Jini mengatakan si terbuat dari keju. Ya, sing salah sing bener sing salah sing keju sing bener sing terong. Ning nek pertanyaannya dikembangkan. Oke, titik 2, 1 enak, 2 tidak enak, 3 agak enak, yang benar enak. Semua relatif dan hidup itu penuh relativitas. Jadi, aku takut, yang benar Ahok Anies. Kalau Anda menyembah Ahok 100% atau menyembah Anies 100%, mampuslah. Kamu harus siap-siap. Orang punya baik, punya buruk, punya benar, punya salah. Betul? Nah, politik itu juga relatif, kekuasaan juga relatif, pemerintahan juga relatif. Jadi jangan mempertentangkan secara hitam putih dan mutlak segala sesuatu. Itu yang kita lihat. Nah, jadi Pak Wali Kota malam hari ini mendapat rezeki dari Allah dengan adanya UTN Rasmas. Alhamdulillah. Bu, sekarang Inggris, Jerman kan. Nanti kalau ada keperluan apa-apa pendidikan di Semarang, Pak Wali Kota sudah sebutkan gitu ya. If you have some, waduh bahasa Inggris beliau. Aku manusia kalau kayak gini kalau mencoba bahasa Arab di sini kalau orang sing duwe toko dijawab walau alam. Aku ngomong diri jawabnya ngomong sekolah ladin wala ada dia. Aku harus kawan ngomong. Jadi kita bahasa pusat, bahasa Quran sementara di sana bahasa Arabnya, bahasa sehari-hari yang kita paham. Jadi kalau kita kayak paham dulu dia bisa diburu, ini sudah kalau lagi. Sekarang mau saya lihat, saya barusan sudah bernegosiasi dengan Pak Wali Kota. Beliau tadi mengatakan jam 10:30 itu karena toleransi sama saya. Mesakir aku kalau Mbak Novia nggak tahu kopi untuk melakukan Al-Fatihah. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri kenikmatan, gitu. Bukan jalan orang yang kau murkai dan orang yang sesat. Nah, sesat kan enak, gitu sih. Loh, apakah aku mempermainkan Al-Fatihah untuk sesuatu yang jorok? Siapa bilang hubungan suami istri itu jorok? Akhirnya itu sesuatu yang sangat sakral. Ojo meneh hubungan suami istri, keluargalah yang membuat Allah tidak mengadab manusia. Kenapa Indonesia tidak pernah diadab sampai hancur betul? Meskipun korupsi banyak, kemunafikan merajalela, tapi tidak pernah mendapatkan adab seperti zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut dan seterusnya. Kenapa? Karena sak jahat-jahat orang Indonesia kui tenanan dari keluarga. Betul? Betul? Mbok kowe copet, kowe sayang karo bojomu karo anakmu, betul enggak? Mbok kowe preman, kok ngatene anakmu dadi preman. Mesti preman kuwi ngekolanya, ngekolanya anaknya yang sadar, betul?
Jadi keluarga di Indonesia sangat dijaga, sangat dilindungi, dan itulah yang menyebabkan Indonesia tidak dianggap menurut saya. Karena kasus Nabi Nuh, Anda tahu, istrinya Nabi Nuh sendiri kafir, anaknya sebagian juga kafir. Jadi keluarga Nabi saja ada yang kafir. Nah, gue yang serius. Gue ini orang duit-duit laki-laki, bukan Allah terharu. Ya, orang untuk pegawaian bojone kan golongan. Malah kerja motor. Oh, malah kerja motor. Terus dipaksa-paksa ke jalan dolek sewa omah, ya. Terus pegawaian untuk mengenai. Gitu. Maka Allah terharu bocah-bocah berkait melakukan sunai kasih Muhammad SAW. Tak elangan, gitu. Tak elang lalu orang Jawa itu dua rumus anak banyak istri. Itu jangan ditolak juga. Kok ini, kok alim banget. Sopo ketiga gitu. Dan menurut saya iya, Allah bertanggung jawab kepada makhluknya. Kamu jangan pernah takut kelaparan atau mati. Jangan pernah takut kafiran, karena Allah tanggung jawab kepada hidupmu. Nek kowe duweni yang apik mesti ditolong oleh kita. Benar ya? Amin ya rabbal alamin. Dan Indonesia mulai saja apa-apa. Elek oke. Pokok aja. Nek jajah Indonesia terus siji lain masalah. Kamu bisa jajah negara-negara lain, tapi rakyat Indonesia lain masalah. Kowe iso ngapusi ke BNO ning kowe ora iso ngalahke Nabi. Ya tak? Ya tak? Betul tak? Kowe entuk nunggu ulama, nunggu ustaz. Kowe entuk nunggu pimpinan organisasi Islam ning umat PCC. Duitnya diterima ning sakarepe dhewe kok. Ya. Umat Islam beda. Kowe ini umat Islam juga bisa dikalahkan, tapi kamu tidak bisa mengalahkan Islam. Karena Islam bukan subjek yang bisa dikalahkan. Islam mesti menang. Reso atau kalah reso. Kowe benci Islam, akhirnya kowe dari cinta Islam dan seterusnya. Jadi Pak Wali Kota pokoknya terus berikan baik, terus kembangkan kasih sayang. Tadi itu belum jauh sebelum ini ya. Dan itu kalau kita membaca wallahu la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Terus sampai khaliqul barikul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu dan Al-Masr 22 dan seterusnya. Itu tuntunan dari Rasulullah yang baik. Jadi pertama sampai itu alimul ghaib. Alimul ghaib itu artinya pertama gue dari wali kota itu ngerasa hatinya wong akeh iki ning Semarang iki probleme opo ana sing bisa menganggap orang kayak kesulitan opo ya itu dirasa kesek dan gak ini dibuka supaya punya pengetahuan supaya alim ya nek wis alim terhadap rakyatnya baru Warahmanirrahim tumbuhkan cinta dan kasih sayang kepada seluruh rakyat meskipun belum dari wali kota. Nek wis kowe duwe pengetahuan mengenai rakyat, duwe kasih sayang dan pengayoman kepada rakyat, baru wallahul malik wal maula la ilaha illa huwal malikul baru jadi malik baru jadi wali kota. Nek wis jadi malik, jadi wali kota kudu kudus. Kudu tenangan orang sing sopan, orang sing ngapusi, orang sing munafik. Kudus, artinya ya kudus, suci, ya. Singkat kata, berkudus. Salam. Setiap perilaku waktu kota itu membuat orang jadi selamat. Tidak ada yang menjagakan. Salam. Terus mukmin. Karena dia selalu suci, selalu tulus, dan selalu menyelamatkan, maka dia mukmin. Dia adalah orang yang bikin aman di mana saja. Assalamualaikum, tanya Pak Hendra, insya Allah aman. Kan gitu. Mukmin terus muhaimin, amannya rakyat sampean ini, sampean rawat, gitu kan? Dipelihara. Terus nek sampean melihara rasa aman rakyat, sampean akan aziz. Sampean ora iso turu nek ana rakyat sedih.
sampai nangis ya orang rakyat kangenan itu Aziz orang teguan abot ning ati. Nek sampean wis nganti nangis delok ayat kesedih sehingga sampean ngikut piye cara mentas dari kesedihan dan kemiskinan, maka sampean akan menjadi jabar, sampean punya kekuatan sebagai pemimpin. Nek wis sampean punya kekuatan jabar, sampean sudah gagah, terus pokoknya paling utama ketika itu ayatnya. Nek kaya aku aman. Allah. Nah, maka sampean akan mutakabir. Mutakabir itu artinya sampean merangkasi, sampean mengatasi kehalangan-kehalangan. Ya, ya. Azizul Jabbarul Mutakabir terus. Wal khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Khaliq itu artinya kreatif. Ini sifat Allah kita tajamkan, kita transfer sampai bersedia sampai baru barang hanya Sunan Kuning dari ke boleh lari misalnya. Masuk ono Sunan Siji kok kuning gitu kan maksudnya itu ada misalnya. Tapi itu nanti loh, itu riwayat zaman dia jadi senopora bukan itu. Kok mesti boleh? Ayo yakin? Iya. Ayo yakin mau yakin berarti melihat dengan mata kepalamu sendiri. Oh, penggawean itu jatuh. Ini sok mampu lah. Jangan juga menghina pelacur, ya loh. Ada sebabnya. Tidak ada wanita punya cita-cita jadi pelacur. Orang-orang ceritanya ini, orang itu, jadikan aku pelacur gak ada. Gak ada ceritanya. Kabeh iki ana sebab-sebabnya. Hidup adalah sebab berakibat, akibat yang sebab baru menimbulkan akibat berikutnya. Hidup adalah dialektika antara sebab dan akibat namanya kausalitas. Gitu? Ono wong dadi pelacur ono sebabnya. Bisa karena patah hati di sio-sio bojone mergo melarat banget ya, ada yang memahami untuk mencari jalan-jalan yang sebenarnya sing sayang ya. Terus besok kowe rono, terus ngopo kowe rono aku nyanyi saja. Ono orang tuh, wong itu dadi pengen orang mau jadi aku tak menyanyi mereka. Terus kowe gawe alasannya, "Loh kamu kok melacur?" "Saya sudah melacur, saya ini menggembirakan orang." Dan menakdasamu hidup dia, ada alasan mau manipulasi agama. Ya, oke, teman-teman sekalian, ini semua saya kemukakan untuk menyicil bahwa begitu kayanya hidup itu dan kita semua optimis dan mari kita pelihara keseimbangan hubungan antara apa saja, siapa saja dan golongan manapun saja di Semarang ini tetap di dalam gravitasi bineka tunggal ika. Ini ya. Oke, sekarang saya persembahkan sebelum nanti nomor khusus untuk Pak Bupati dan Bapak Wali yang sang satu dibawa apa enggak? Sang Surya itu lagu himne Muhammadiyah. Sang Surya telah bersinar, terus syahad dan sampai nyanyi ya. Oke. Sampai harus mulai nyanyi, gak diterus nyanyi itu bisa bikin nyanyi ya, nanti mana ya. Sebelumnya kita bawakan yang tadi bawa UPN yaitu Uskudara ya, tetapi dalam satu rangkaian ini buat teman-teman yang dari Kristen dan juga orang-orangnya. Saya mau izin, siapa teman-teman yang dari Nasrani? Ya, gue dengar penraro. Nanti di akhir dari nomor ini ada lagu yang biasa terdengar di gereja. Tapi saya mohon Anda punya keseimbangan berpikir, apa ada lagu Islam, ada lagu Kristen? Dia bersifat Islam atau Kristen itu kan karena keterkaitan dengan teksnya tuh. Apa lagu gereja? Misalnya kok itu lagu barat biasa. Begitu dijadikan upacara di gereja dan itu dihayati sebagai bagian dari ritus Kristen, baru dia haleluya
ya gitu ya. Nek lagu itu kan keng itu saat itu lagu barat biasa, namanya do re mi fa sol, sama dengan Allahumma fana fil Quran, lagu barat. Ya, itu lagu barat. Ada apa lagi? Keng lami re mi fa lami do re, ini lagu barat biasa. Jadi ojo khusus ya. Bahkan lagu Allahumma sholli sholatan itu lagu barat, ya, lagu barat. Kalimatnya kalimat Islam. Sholawatnya induk sholawat. Sholawat itu diciptakan ketika Rasulullah masih ada oleh Syekh Maria, ya, oleh Syekh dari Tunisia, Tunisia, ya, betul. Itu lagu barat. Jadi lagu itu tidak ada agamanya, yang beragama itu manusia. Lagu itu seperti pisau. Kalau orang beli pisau dikatakan untuk membunuh, yang dilarang membunuhnya apa pisaunya? Membunuhnya, pisaunya tidak salah, lagunya tidak salah, itu tidak tentu ya. Misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagu Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini rasa kok parapi Islam Jawa rasa Jawa sakono wae ora dikabahi karo Gusti Allah. Ora bisa nusantara iki ora susu. Islam wae. Saya mergo nusantara lagune ngono kuwi. Iki masih nonton mustaqim semua penganggilan apa iki. Kowe magutnya lagi maraton. Malaikat mesem ini rasa didramatisir, rasa dirayakan, rasa dibedakan lagu Arab kalau lagu Jawa. Ya wong Jawa ya mesti lagu Jawa. Nek ana wong Jawa dhewe ngaji lagu Arab itu sedekah begitu. Kan gitu. Untung wong Jawa iso lagu Arab, iso lagu barat. Bayangke nek wong barat untuk wong Jawa kan enggak suka gitu aja. Tapi bayangke wong Arab itu menunggang anjas moro mami. Anjas moro mami. Modal kita orang nenek kori Jawa, Jawa, Indonesia, lagu sport kilo asap api sofa, kabeh buatan orang Jawa, sujuran iso, dari malaikat berapik dari setan pemenang. Gitu ya? Oke, jadi nanti ada lagu barat biasa dipakai di gereja. Itu sama dengan Indonesia air podo wilayah podo mulutri. Biasa dari orang haleluya di dalam gereja. Saya malah ke gereja haleluya ini. Sholatullah dan gereja. Jadi alat itu tidak itu. Rambine Pak Yai disilih pastor Indonesia ora. Motor pastor goyangke Yai arep bajuane ora. Oh jadi salah ke motornya dari motor bekasir. Terus untuk tahun baru rantuk trompet itu Nasrani. Orang itu trompet itu Yahudi. Tahun baru itu rantuk trompet itu Yahudi. Orang itu buber, ini Nasrani. Orang itu apa geni. Kembang api sebab itu Majusi. Kuwi sing ora entuk gendine apa pas tahun baru nyumet geni. Nek gendine kuwi Majusi, njur piye la jero. Anggur tes Majusi.
untuk dunia manusia. Berasa masa ada sama dia manusia. Saya kira trompet. Nanti. Nah saya ini kenapa klakson dia kayak apa masalah ini? Nanti itu mas. Iya cara berpikir ini kan orang yang apa-apa sembuaran orang itu jangan menyerupai orang kafir. Orang kafir celana, orang yang celana. Coba. Apa benar? Menyerupai di bidang apa, di wilayah apa, dalam konteks apa, dengan niat apa kan begitu. Kan semua ada pihaknya. Tidak lapor memenuhi gitu ya. Jadi jangan kaget ada lagi itu ya. Karena syairnya Baikati alama khotimar rusil kiron Rasulillah salawatullah alaih Rasulillah salawatullah alaih. Kecoba tak ganti saya Yesus masuk Islam. Memang bagi orang Islam Yesus adalah seorang Muslim dan gitu. Tapi itu tidak usah kita perdebatkan, tidak usah kita omong-omongkan. Biarkan setiap orang punya istrinya masing-masing, tidak usah memperdebatkan sendiri ahli sendiri ya. Yang Kristen dan tidak usah dihina, yang orang Kristen yang Islam juga tolong jangan dihina. Jangan melecehkan siapapun. Mari kita jaga martabat semua manusia. Itulah tanda-tanda. Yuk, nah.